Hai guys, di video kali ini saya akan buat cheddar cheesecake. Hasilnya seperti ini nih guys. Ini ngeju banget, kuenya lembut banget, enak banget, soft sekali kuenya. Pokoknya kalian pasti akan bisa berhasil bikin kue seperti ini juga kalau kalian ikutin step by stepnya ya. Ada beberapa tips yang akan saya berikan ke kalian supaya kalian berhasil. So, jangan di skip ya. Karena ini saya pakai loyang ukuran diameter 20 lebih pendek, tapi kalau kalian pakai diameter yang 18 atau 16 nanti cake-nya akan lebih tinggi. Asli guys, kalau kalian suka keju kalian harus coba cake ini. Oke, kita mulai aja ya. Tips yang pertama, kalau kalian pakai loyang yang sifatnya sambungan, khususnya kalau saya kan sekarang malahan pakai yang bongkar pasang ya. Jadi kalian harus lapisin luarnya dengan aluminium foil supaya air tidak merembes ke dalam, supaya cake kalian itu tidak kemasukan air. Karena cake ini akan kita panggang dengan teknik dipanggang di atas air guys. Nanti kalian bisa lihat caranya ya. Oke, sebelumnya saya minta bantuan untuk support channel saya dengan subscribe dan tekan tombol loncengnya ya guys. Dan pilih semua. Oke, kita mulai ya. Mulai lanjut lagi. Ini keju cheddar 130 gram sudah saya parut dengan parutan yang paling kecil ya, supaya lebih gampang larut nanti. Dengan susu ini 140 ml, susu cair full cream. Nah, ini kita masak dengan api kecil aja guys, apinya supaya nggak hangus ya, jangan api besar, api kecil aja. Jadi kita aduk terus sampai dia itu benar-benar larut, menyatu antara keju dengan susunya. Lalu kemudian setelah dirasa sudah lumayan larut, kita tambah campur sini mentega atau margarin atau butter ya, sebanyak 50 gram. Ini kalau misal ini kan apinya kalau bisa jangan nyalain, tapi kalau kalian mau nyalain di awal boleh. Ini nyalain dulu sebentar terus kalian langsung matiin ya. Ini diaduk juga sampai ini menteganya ini larut dengan keju dan susu tadi guys, sampai larut seperti ini, sampai dia halus gitu bentuknya. Oke, ini diaduk terus aja ya, ini membantu untuk kejunya supaya dia hancur dan lebih larut lagi, menyatu dengan susu dan menteganya. Oh ya, ini kondisi api sudah dimatikan aja guys, jadi supaya nanti nggak kepanasan ya. Nah, kira-kira seperti ini nih. Ini apinya udah saya matiin dari tadi sih guys. Oke, setelah itu kita masukkan ini 40 gram terigu protein rendah dan 15 gram tepung maizena. Nah, ini jangan lupa diayak dulu sebelum kalian campur ke sini untuk menghindari ada tepung yang bergerindil. Ini tadi sudah saya ayak sebelum saya masukkan ke sini dan sudah saya campur dengan tepung maizena. Nah, ini diaduk guys sampai rata. Jadi kalian pastikan ini rata ya, terigu menyatu di sini. Lalu kemudian setelah ini rata ya, kita lanjut tahapan berikutnya. Ini 3 butir kuning telur. 3 butir kuning telur ini kita masukkan di sini. Ya, diaduk terus sampai ini benar-benar tercampur rata. Pastikan ketika kalian mencampur kuning telur ke dalam adonan ini, semuanya itu bisa tercampur rata. Aduk cepat aja guys supaya dia itu cepat tercampur ya. Nah, seperti ini. Adonannya akan lebih lembut nanti, karena dia kan tercampur kuning telur. Kira-kira seperti ini guys. Setelah ini selesai tercampur rata, kita sisihkan dulu ya. Nanti kita akan membuat adonan putih telurnya. Ini kan kuning telurnya sama yang adonan pertama. Oke, ini 3 putih telur. Tadi kita pakai 3 putih telur dipisah kuning dan putih. Nah, ini pakai kecepatan rendah, saya pakai kecepatan 1. Nah, ini sampai mulai agak berbusa seperti ini, kita stop dulu sebentar. Lalu saya masukkan 1 sendok teh perasan jeruk nipis. Kalian
boleh pakai cream of tartar, itu juga boleh, atau saya pakai lemon. Nah ini sama 1 sendok teh vanili supaya lebih wangi cake-nya. Nah ini kalau mau ngocok ke putih telur, baiknya ini bertahap guys, dari kecepatan paling rendah supaya dia lebih stabil, dan ini diaduk. Nah ini diaduk sampai dia itu kondisi soft thick. Nah ini kebetulan saya nggak skip supaya kalian bisa lihat ya. Nah ini gula 80 gram, ini dimasukkan secara bertahap guys ya, sambil kita aduk putih telurnya di mixer, kecepatannya dinaikin terus sampai kecepatan paling tinggi. Lalu ini gulanya ini saya bagi menjadi kalau nggak salah 3 kali masuk ya, 3 atau 4 ya, kayaknya 3 kali sih, 3 kali masuk sampai gulanya semuanya termixer, dan sampai kira-kira kalau sampai kondisi soft itu nggak terlalu lama sih guys. Kalian jangan sampai over mix ya, nanti adonan telurnya terlalu kaku, itu nanti kuenya malah jadi gagal. Kalian perhatikan, jadi kondisinya itu nanti pas, nah ini saya masih belum selesai masukin gula, ini terakhir guys. Jadi nanti kalian perhatikan hasil akhir dari kocokan putih telurnya. Nah ini kalau nggak salah sih nggak sampai 10 menit guys, kayaknya 5 menit lebih dikit ya kalau nggak salah ya, tapi tergantung kondisi mixer kalian masing-masing juga. Jadi jangan patokan dari ukuran, sesuaikan dengan kondisi mixer masing-masing. Nah intinya itu yang penting itu di hasil akhirnya itu kalian perhatikan nanti ya, soft thick guys. Nah ini sudah mulai mengembang guys. Kalau kemarin kan kalau kalian lihat upload video saya yang kemarin, saya akan buat cheddar cheesecake juga, dia tidak bisa mengembang seperti ini, maka itu kuenya jadi agak bantat tetapi tetap lembut juga sih. Nah ini berhasil karena telurnya ini saya beli baru guys. Kemarin itu mungkin karena sudah simpan di kulkas berapa lama saya lupa. Jadi pastikan bahwa bahan yang kalian gunakan itu kualitasnya bagus, meskipun resepnya sama, cara membuatnya sama, tetapi kalau kalian punya bahan itu tidak bagus kualitasnya, hasil kuenya juga akan gagal. So jadi kalian perhatikan semuanya ya kalau buat kue. Oke, nah ini sebentar lagi sudah mau selesai guys, kita lihat ya. Kecepatan diturunkan terus perlahan guys sampai kita mau berhenti untuk mengaduknya. Nah ini jadi kalau misal soft bake itu kondisinya adalah kalau kita angkat adonan itu dia keangkat tapi dia akan turun, jadi kayak bentuk koma begitu loh guys. Jadi dia kalau kaku kan dia adonannya kalau diangkat dia nggak balik. Nah ini tuh kalian lihat, nah ini seperti itu guys, jadi kayak koma begitu, jadi kayak dia agak jatuh kayak koma lah. Nah tuh kayak gitu tuh kalian lihat nih. Nah ini dia kayak seperti ini loh guys ya, jadi pastikan sudah dalam kondisi seperti itu. Nah oke, sekarang kita lanjut untuk menggabungkan adonan yang pertama ke adonan yang kedua. Nah ini untuk mempermudah, kita aduk dulu pertama supaya melembutkan ya, kan tadi kan udah didiemin agak berapa lama. Nah ini dimasukkan secara bertahap guys, kalian lihat caranya ya, jangan sekaligus. Nah bertahap ini kita aduk dulu sampai dia itu mulai menyatu, supaya nanti nyampur ke semuanya itu lebih gampang ya. Oke, nah ini jadi sedikit demi sedikit saya percepat aja, kira-kira seperti ini guys. Nah setelah ini kira-kira memungkinkan untuk digabung, habis ini kita langsung gabung semua seperti ini guys caranya. Kalian coba perhatikan dan ikutin aja caranya ya. Ini pakai ditarik, teknik aduk balik, ditarik dari bawah ke atas nanti sampai semuanya tercampur rata. Jadi jangan sampai ada yang gak tercampur ya guys. Ini diaduk
jangan lama-lama juga nih ngaduknya. Jadi kalian aduk cepat aja sampai semuanya tercampur rata. Sudah selesai kita langsung masukin ke loyang. Nah, loyangnya tadi awalnya udah kita siapin dulu. Sama jangan lupa kita udah siapin oven yang udah kita panaskan dengan suhu 150 derajat Celcius. Saya lupa guys, saya lupa waktu manggang, saya lupa videokan. Tapi saya kasih tau kalian bahwa manggangnya ini saya 60 menit. 60 menit api atas bawah 155 derajat Celcius. Lalu kemudian saya pakai api atas aja sekitar 7 menit. Saya tambah 7 menit untuk api atas saja, jadi total semua 67 menit ya guys. Nah, oh iya, ini setelah masuk loyang ini saya ratakan dengan memakai sumpit guys. Ini kita ratakan dengan memakai sumpit supaya semuanya itu, semua bagian loyang terisi ya. Jangan lupa dihentak-hentakan juga untuk mengeluarkan gelembung udara yang terperangkap di dalamnya ya. Nah, oh ya, ini teknik memanggang yang saya mau bilang ke kalian dengan water bath itu adalah oven Mary itu adalah ini saya taruh air di loyang yang lebih besar dan nanti loyang kue tadi taruh di atasnya seperti ini. Teknik seperti ini akan menghasilkan tekstur kue yang lebih lembut dibandingkan dengan cara memanggang biasa. Itulah sebabnya kenapa tekstur kuenya tadi tuh sangat lembut sekali kalau kalian lihat tadi di awal itu ya. Saya kasih kalian karena dia memakai teknik manggang seperti ini. Nah, ini udah mateng, saya lupa tadi videokan cara manggangnya 150 derajat ya, 155 derajat sesuai dengan kondisi oven selama 60 menit. Saya panggang dengan api atas tambah 7 menit guys. Ini agak pendek karena saya pakai loyang diameter 20 cm. Tapi sebenarnya kalau kalian pakai 18 cm itu lebih bagus karena cake-nya akan lebih tinggi. Nah, tapi ini pun sudah berhasil hanya karena loyangnya kelebaran, jadi cake-nya itu tidak tinggi. Tapi ini oke guys, ini asli enak banget. Teksturnya juga pokoknya pas banget. Kalian boleh ikutin resep ini dan step by stepnya supaya kalian bisa berhasil ya. Jangan sampai gagal karena tidak memperhatikan hal-hal yang harusnya diperhatikan. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Nah, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Kalau kalian ada pertanyaan boleh masuk di kolom komentar ya. Oke guys, see you di next video. Thank you buat semua yang udah nonton, support channel saya ucapkan terima kasih. See you.